Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء قربه وثوابه منه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلوم سائر الصالحين إلى أن قال: تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع إلى آخر أسماء الأنبياء allati dzakaraha al-musannif rahimahullahu ta'ala. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah majelis yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, lagi dan lagi senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, hidayah-Nya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada malam hari yang mulia ini, alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita dalam kitab Aqidatul Awam mengenai ilmu tauhid sampai kepada berkata musannif tafsilu 25 lazim. Wajib mengetahui secara tafsil 25 orang. Lazim artinya wajib mengetahuinya. Siapa yang wajib mengetahui? Kullu mukallafin, setiap orang yang mukallaf, orang yang baligh dan berakal, wajib mengetahui. Fahaqqiq waghtanim, secara tahqiq, mengetahuinya secara tafsir. Berapa? 25 minal mursalin, yaitu 25 rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yajibu 'alal mu'min, wajiblah ke atas orang beriman, ayya'lama wa yu'allima, dia sendiri mengetahui dan wa yu'allima, mengajarkan, sibyanahu akan anak-anaknya, wa nisa'ahu akan istrinya, wa khuddamahu dan khadimnya, pelayannya, dan orang-orang di sekitarnya. Asma ar-rasul, nama-nama rasul, al-madhkurina fil Quran, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
Janganlah ia menyangka bahwasanya yang wajib dia imani hanyalah Nabi Muhammad saja, ujar Sidik. Fa innal iman bi jami'il anbiya sawa'un dzakara ismahum fil Qur'an sawa'un dzukira ismuhum fil Qur'an an aw lam yuzkar wajibun ala kulli mukallaf. Sama saja artinya wajib juga beriman mengimani kepada seluruh para nabi dan rasul, baik namanya disebutkan di dalam Al-Qur'an atau tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, sudah kita ketahui dalam pelajaran yang dahulu pernah menjelaskan, yaitu jumlah para nabi dan rasul sama dengan jumlah para sahabat yang hadir ketika Hajjatul Wada bersama Rasulullah, yaitu 124.000 nabi dan rasul. Begitu juga sahabat yang hadir di Hajjatul Wada, haji yang terakhir yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, yaitu sahabat yang hadir ketika itu kurang lebihnya 124.000 para sahabat. Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah subhanahu wa ta'ala memilih. Istafa artinya memilih. Yastafi senantiasa memilih. Minal malaikati dari kalangan para malaikat. Malaikat itu banyak jumlah mereka, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah. Allah pilih ada malaikat-malaikat yang besar, 4 pemikul arash, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat yang 10 yang akan kita bahas setelah membahas mengenai nabi-nabi ini. Kemudian wa minan nas, dan dari kalangan manusia, dari golongan manusia ada juga manusia yang kami pilih, yang kami istimewakan, kada sama dengan manusia biasa, yaitu manusia pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Urutan yang paling atas, yang paling utama, yang terafdal adalah al-anbiya wal mursalin, nabi-nabi dan rasul. Ini manusia-manusia pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sekian jutaan atau miliaran manusia yang pernah hidup di dunia ini, yaitu jumlah mereka 124.000 nabi dan rasul. Kemudian dari nabi dan rasul tadi 124.000, Allah pilih mereka itu yang menjadi rasul dan nabi. Ada yang nabi saja. Nah, ini nabi dan rasul, yaitu sama jumlah mereka sama dengan jumlah ahlul badar. Yang hadir dalam peperangan Badar itu berapa? 313, yaitu 313 orang sahabat. Maka jumlah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke permukaan bumi ini adalah 313 orang. Dari 313 orang tersebut ada beberapa orang yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran inilah yang wajib kita imani secara tafsir, secara tafsir. Nah, yaitu yang Allah firmankan diantaranya pada juz 7 mengenai nabi-nabi disebutkan nama-nama mereka. Sehingga apabila seseorang itu tidak beriman dengan salah satu dari nabi yang 25 itu, maka dianggap dia itu telah kafir, karena dia tidak percaya atau mendustakan juga dengan Al-Quran. Otomatis bila tidak percaya atau memungkiri salah satu dari nabi yang 25, otomatis juga dia itu memungkiri Al-Quran. Kenapa? Karena yang 25 itu disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kalau ada orang itu
dia memungkiri satu ayat atau penggalan ayat ya dalam Al-Quran tuh, itu hukumnya sudah kafir. Nah, karena 25 ini disebutkan di dalam Al-Quran, maka wajib kita mengimani secara tafsir. Apa maksudnya secara tafsir ini? Apakah kita harus mengetahui Sidin itu lahirnya di mana, apabila lahirnya, kemudian di kampung mana Sidin lahir, berapa umur Sidin, berapa anak Sidin, berapa bini Sidin, dan apa saja peninggalan Sidin misalnya secara tafsir? Apakah seperti itu? Amunnya seperti itu diwajibkan kita mengimani, berdosa kita berarti. Coba tahu nih, siapa tahu Nabi Adam di mana lahir? Nabi Adam, iyalah. Sidin, umur Sidin berapa? Bini Sidin berapa? Anak Sidin berapa? Pindah Nabi Idris. Nabi Idris lahir apabila? Bini Sidin berapa? Anak Sidin berapa? Kada tahu kita. Nah, maksudnya secara tafsir di sini ujar ulama, sekira-kira ditakuni apakah Nabi Musa itu rasul atau kada? Bila orang itu menjawab Musa itu lain rasulnya, lain nabi, nah maka ini dianggap dia memungkiri atau kafir, berarti dia tidak beriman secara tafsir. Jadi yang dimaksud secara tafsir, jadi dia itu mengetahui dan mengimani bahwasanya yang 25 itu adalah rasul utusan Allah, itu sudah cukup. Tapi apabila dia ingin mengetahui lebih lagi, maka itu lebih bagus lagi. Bila dia mengetahui di mana lahir, berapa bini Sidin, anak-anak Sidin berapa, karena di dalam mengetahui hikayat ataupun kisah kehidupan para nabi itu, di dalamnya adalah ibrat, di dalamnya ada pelajaran-pelajaran. Nah, disebutkan oleh di sini seperti Hud, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, kullun muttaba', Lutun, wa Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Harun, Musa, wal Yasa. Nah, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas. Nang Ilyasa ada, kalau pada kita kan Ilyas dan Ilyasa. Kalau bahasa Arabnya nang wal Yasa, ini Ilyasa, kayak ain di ujungnya tulisan bahasa Arabnya Ilyasa. Ada Ilyas, ada Ilyasa. Kalau bahasa kitanya atau bahasa Latinnya ditulis Ilyasa biasanya kayak itu. Dan Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Toha, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi yang 25 ini yang wajib kita imani dan wajib kita imani dan disuruh kita mengikuti para nabi ini, maka sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu, kehidupan mereka itu sebagai suri tauladan ataupun contoh bagi siapa saja. Bagi orang kaya ada nabinya yang Allah jadikan nabi tadi kaya. Bagi raja, penguasa, presiden misalnya, kada ada alasan kada taat kepada Allah karena ada nabi itu raja, nabi itu memiliki kerajaan lebih besar daripada kerajaannya. Bapak dia pulang miskin, maka Allah jadikan di antara nabi itu ada orang yang paling miskin, kada berumah, yalah, berbini kada Sidin, berpindah-pindah dari tempat ke tempat lain, hidup di perjalanan. Nah, kita semiskin-miskinnya kita ada emisi rumah. Ini kada berumah. Ayo. Di sini disebutkan. Nah, yang sakit misalnya, yang kehidupannya tuh sakit. Nah, bilang orang tuh galau, ditimpa musibah terus. Nah, mbah mati bini, mati anak pulang. Nah, macam-macam. Gara-gara itu kada taat kepada Allah. Allah contohkan juga nabi yang seperti itu. Nah, Nabi Yusuf dicontohkan di sini. Iyalah, Sidin mbah mimpi, dari mimpi tersebut Masya Allah ditipu muslihat oleh saudara-saudara Sidin, kemudian dimasukkan ke dalam lubang, lawas dalam sumur, dalam lubang tuh.
Itu senang pulang, dibawa kemana, ke Mesir. Itu difitnah pulang, masuk penjara pulang, macam-macam. Mbah itu Abah Sidin Nabi Yakub alaihissalam. Umumnya kita mati anak Nabi Yakub alaihissalam, yang anak Sidin Nabi Yusuf alaihissalam. Dibuat seperti itu oleh saudara-saudaranya seorang, anaknya seorang. Sedihlah, sedih. Tapi apakah itu semua keadaan tersebut menjadikan beliau tidak taat kepada Allah, malah bertambah taat kepada Allah? Garing je. Berapa garing? 10 tahun garing misalnya, banyak penyakit. Dengan banyaknya penyakit tadi lalu pada taat kepada Allah, pada bersyukur, maka Allah contohkan ada lagi nabi yang lebih sakit, Nabi Ayub. Garing sih, awas garingnya. Harta sidin, apa ngarannya, Allah SWT uji dengan bala dan musibah tersebut. Tetapi tidak menjadikan nabi-nabi tersebut jauh daripada Allah. Tetap mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah, sehingga Allah akhiri ulaikal ladzina hadallah. Mereka adalah orang-orang manusia-manusia yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabihudahu iqtadi, maka dengan petunjuk mereka hendaklah engkau mengikutinya. Nah, kalau di sini dia datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua sifat tadi. Tidak ada penderitaan yang diderita oleh nabi-nabi terdahulu kecuali Rasulullah lebih menderita daripada nabi-nabi terdahulu. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa dikatakan beliau itu orang paling miskin, kada kawan. Tidak bisa juga dikatakan beliau itu orang yang paling sugih, kada juga. Beliau itu contoh bagi orang miskin dan contoh bagi orang sugih. Mungkin nabi-nabi yang dahulu contoh bagi raja aja, contoh bagi orang sugih, misalnya Nabi Sulaiman, contoh bagi orang sugih. Bagi orang kaya adalah orang basic kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Sampai hari kiamat tidak akan ada. Kayak apa aja menguasai dunia, tidak ada orang yang bisa memiliki kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman sudah berdoa dan Allah abadikan di dalam Al-Quran. Amunnya ada orang yang tasugih daripada Nabi Sulaiman, sama artinya melawati Quran. Sedangkan Quran itu tidak berdusta. Habli apa? Mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, berikan kepada hamba kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelum hamba dan setelah hamba. Makanya waktu Nabi Muhammad ditawari hendak jadi nabi raja atau jadi nabi jadi hamba, Nabi Muhammad ditawari oleh Allah hendak jadi raja, jadi nabi dan raja, atau jadi nabi dan jadi hamba. Maka Rasulullah menoleh kepada Jibril, ujar Jibril, tawadhu ya Muhammad, bertawadhu aja wahai Nabi Muhammad, karena dengan tawadhu Allah akan angkat derajatmu. Begitu juga alasan baginda Nabi Muhammad, ujar Nabi, kalau aku menjadi nabi dan raja, Allah berikan kerajaan kepadaku, aku takut kerajaanku mengalahkan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Padahal beliau sudah berdoa bahwasanya ya Allah, berikan kepadaku kerajaan yang tidak ada seorang pun memiliki kerajaan seperti itu, baik orang sebelumku atau sesudahku. Jadi Nabi memilih nabi dan menjadi hamba. Aku memilih, ujar Nabi, sehari kenyang dan sehari lapar. Sehari pada puasa, seharinya puasa. Nah, datanglah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau itu memiliki seluruh sifat-sifat yang terpuji, yang dahulunya itu terpisah-pisah sifat tersebut pada para nabi-nabi. Semua sifat yang terpuji tersebut terkumpul pada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau menjadi orang kaya, maka kada sampai malam hari sudah dibagikan sidin habis. Banyak yang datang, berlian,
yaitu harta emas, perak, datang makanan. Nah, didatangkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu beliau berpuasa di hari itu. Nah, sudah parak berbuka, jadi Sayyidatina Aisyah, wahai Rasulullah, tidak ada lagi yang tersisa wahai Rasulullah. Cakapian tinggal sedikit gesan berbuka puasa, gesan berbuka aja. Ada gesan isok atau isoknya atau setahun ada. Cakapian tinggal wahai Rasulullah, gesan berbuka. Ujar Nabi, nang manui bini sidin di kampang tadi kada mengingati. Jadi kada ingat aku di sini. Jangannya diingati karena tinggallah gesan berbuka sedikit. Nah, Sayyidina Aisyah kada jawab pada tinggal gesan berbuka. Jadi dibagi Nabi habis sebelum malam hari, sebelum matahari terbenam, maka itu harta sudah habis dibagikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sembahyang Isya, kemudian biasanya Nabi berwirid, tapi ketika itu habis sembahyang Isya, Nabi SAW langsung balik ke rumah. Berdiri Nabi ke kamar, habis itu bawa balik pulang. Maka sahabat bertakon, wahai Rasulullah, biasanya biar bila ibadah sembahyang ini duduk baru berwirid. Ini tadi langsung buka pian kemana ke rumah, habis itu berbulik pulang. Dan Nabi zakartu syai'an tibran. Aku ingat Yazidin, asalnya ada tersisa lagi sedikit emas yang belum aku bagikan kepada fakir miskin. Yazidin kayak itu. Dan aku takut emas itu atau sisanya itu berada di rumahku pada malam hari ini. Aku takut ujar Sidin, emas itu ada di mana? Di rumahku pada malam hari ini. Aku tidak mau emas itu ada di rumahku pada malam hari ini, sehingga aku ingat itu dan sehingga aku bagikan kepada kaum muslimin. Nah, itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nabi-nabi dan rasul yang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang-orang yang mulia. Nah, kemudian kita sedikit membahas mengenai Nabi Bani Israel. Nah, Nabi Bani Israel dan asal usul daripada Bani Israel ataupun Yahudi ataupun Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan di sini menyebutkan juga musannif Ya'qub bin Ishaq. Ya'qub bin Ishaq. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai dua anak, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Dari Nabi Ishaq tersebut lahirlah seorang anak, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam memiliki 12 orang anak. Nabi Ya'qub memiliki 12 orang anak. Nah, anak sendiri panuhannya bernama Yahuda. Dari kata Yahuda. Disinilah nanti orang-orang Yahudi, karena anak sidin panuhannya ialah anak sidin panuhannya ngarannya Yahuda. Sidin berisi bini 4. Yang pertama Lia. Siapa bini sidin? Lia. Nah, ini adalah bintu khalatih, anak daripada Acil Sidin, berarti anak Acil, berarti sepupu sekali. Kemudian dari Lia tersebut Nabi Ya'qub mempunyai 7 orang anak. Yang pertama Yahuda, yang kedua Rubil, yang ketiga Syamun, yang keempat Lawi, yang kelima Ribadun, yang keenam Yashjar, yang ketujuh Dinah. Kemudian dari istri yang kedua dan ketiga Zulfah dan Balha, istri Sidin. Berisi anak 4 dan Naftali, kemudian Jad dan Ashar. Ini 4 orang anak Sidin. Kemudian istri Nabi yang keempat, istri Nabi Ya'qub yang keempat yang bernama Rahil. Siapa ngarannya? Rahil, yaitu adik daripada Lia tadi. Sesudah Lia tadi meninggal dunia, maka Sidin kawin pulang dengan adiknya Lia tadi, yaitu bernama Rahil. Dari Rahil tersebut lahir 2 orang anak,
yaitu Nabi Yusuf alaihi salam dan Benyamin alaihi salam. Jadi Yusuf dan Benyamin ini saudara seumah sahabat. Nah, dari keturunan Nabi Yakub alaihi salam itulah maka dinamakan daripada Nabi Yakub itu bernama Israel. Nah, maka anak-anak Sidin otomatis menjadi Bani Israel, anak daripada Israel. Jadi Israel itu adalah Nabi Yakub alaihi salam. Kemudian dari kata Yahudi, kenapa ada Yahudi? Karena anak Sidin yang pemulaan, yaitu namanya Yahuda. Nah, banyak nabi-nabi keluar lahir daripada keturunan Bani Israel. Di antaranya adalah 12 orang nabi diutus kepada Bani Israel. Nah, di antaranya adalah Nabi Yakub itu sendiri, yang kedua anak beliau Nabi Yusuf, kemudian Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, yang terakhir adalah Nabi Isa. Sampai kepada Nabi Isa itu adalah nabi-nabi keturunan Bani Israel. Karena setelah Nabi Ismail itu anak-anak Sidin kada ada yang jadi nabi. Ya, sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amun kita telusuri silsilah Nabi Muhammad, abah Sidin, abah kai Sidin, datu Sidin tuh kada ada nabi kecuali sampai Ismail. Sampai Nabi Ismail hanya jadi nabi. Kemudian baru Nabi Ibrahim, baru ke atasnya. Nah di antara itu, Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad tadi itu zaman berapa ribuan tahun. Nah, diutuslah nabi-nabi dari keturunan Nabi Ishak, dari keturunan Nabi Yakub, yaitu 12 orang nabi alaihi al-anbiya alaihi nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, jadi mereka itu aslinya orang-orang Yahudi adalah anak keturunan daripada nabi-nabi terdahulu. Nah, diutus kepada mereka nabi, maka mereka beriman, yang beriman kepada kitab. Nah, kalau Nabi Daud ada Zabur, Nabi Musa ada Taurat. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka di sini ditulis khatimun ghayya. Taha khatimun ghayya. Nabi Muhammad alaihi salam itu sebagai khatim, sebagai penutup daripada nabi dan rasul. Amunnya ada orang mengaku jadi nabi, berarti dusta, pembohong. Kayak apa aja orangnya tadi bisa tarabang kah, bisa berhilang kah, atau bisa mendatangkan duit kah misalnya, atau kayak apa kah, maka orang itu berdusta. Nah, kalau ada misalnya orang itu betapa ataupun bahaluat di hutan, karena boleh ke kampung jadi nabi, yalah, ada lagi nabi setelah baginda Nabi Muhammad. Begitu juga risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad atau agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad ini menghapus seluruh syariat yang telah dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Kalau mau selamat orang yang hidup sejaman dengan baginda Nabi Muhammad sampai hari kiamat, baik dia keturunan nabi-nabi terdahulu, baik dia keturunan nabi-nabi Bani Israel, keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi Yusuf. Nah, walaupun abah-abah mereka nabi, maka dengan diutusnya baginda Rasulullah membawa agama baru, wajiblah setiap manusia, setiap orang beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan mengikuti syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dahulu itu sudah berubah. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celaka ujar Allah bagi orang-orang yang menulis merubah daripada Alkitab.
Jadi yang sekarang Injil, yang sekarang Bible, yang sekarang ataupun kitab mereka mengatakan ini Taurat asli, ataupun Zabur asli, ataupun Injil asli, semuanya itu tidak ada lagi yang asli. Semua sudah dirubah. Nah, kalau kita melihat yang kitab punyanya orang Kristen saja, ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama ada hukum, misalnya memakan babi haram. Nanti perjanjian baru jadi halal. Perjanjian lama misalnya banyak hukum-hukum yang sama dengan hukum Islam. Misal, tidak ada agama dari langit yang mengatakan perzinahan itu halal, tidak ada. Kenapa? Karena kalau zina itu halal, maka akan menghancurkan perkembangan manusia, berkembang biaknya manusia ini. Kalau zina itu dihalalkan. Begitu juga lewat laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Amunnya binian sama binian, lakian sama lakian, karena mau beranak ya lah. Nah, tidak ada lagi berkembang biak manusia ini, kada awal lagi. Nah, kalau yang zina tadi, kada tahu karena camuk jadinya. Nah, kalau ada agama misalnya datang mengatakan zina itu halal, berarti sudah dirubah. Jadi banyak perubahan-perubahan. Tidak ada kitab-kitab yang dahulu yang tidak berubah. Yang asli hanyalah Al-Quran. Sehingga semua manusia diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran. Nah, ada lagi yang dahulunya kitab-kitab dahulu pada asli. Adapun Al-Quran Allah jaga sampai hari kiamat, tidak akan berubah. Tidak akan berkurang satu huruf, tidak akan berubah satu huruf. Itu harapnya Al-Quran. Kayak apa aja buahnya menulis Al-Quran, disalahkan buahnya, ditinggal buahnya, walaupun satu huruf, kada mungkin. Kenapa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ujar Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula menjaganya. Dengan apa? Dengan jutaan orang yang hafal Al-Quran. Karena asalnya Al-Quran bukan tulisan. Al-Quran itu asalnya bukan tulisan. Al-Quran itu adalah, ujar Allah, turun dari hati ke hati. Dahulunya kan ada tulisan Al-Quran. Dahulunya adanya talaki. Nah, turun kepada Rasulullah, dibacakan kepada sahabat, dihafal oleh sahabat seperti mana mendengar dari Rasulullah. Sahabat mengajarkan lagi seperti itu. Nah, di zaman Rasulullah tulisan pun itu masih terpisah-pisah. Nah, dikumpulkan di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dengan usulan Sayyidina Umar, dikumpulkan saja, belum dimushafkan. Ya, dikumpulkan di mana-mana, kumpulkan dahulu, belum ada mushaf. Kemudian baru di zaman Sayyidina Utsman baru ditulis dengan mushaf Al-Quran seperti itu. Makanya dalam ilmu Al-Quran itu talaqi lebih diutamakan daripada tulisan. Misal kita belajar kepada guru tadi belajar kepada guru sampai kepada Rasulullah. Pelajarannya itu baru sedikit cara menyebutnya, tapi sidin berisi sanad sampai ke Rasulullah. Maka ini lebih dipilih sidin tadi daripada ini aja balain sedikit tajwidnya nih, pina kurang pina daripada ilmu tajwid dikarang belakangan jauh. Sayyidina Umar kada tahu idgham, kada tahu ikhfa. Coba sahabat Nabi takuni tahu kapian ikhfa, dia tahu sahabat dia lah. Tahu tamat, wajib mutasil, mat lazim, mat jaiz munfasil, tahulah sahabat kada tahu. Itu kitab tajwid dikarang belakangan. Cuman tahunya mereka baca bilahnya panjang, dibaca panjang 6 harakat. Nah, kada tahu ilmu tajwid. Jadi asalnya adalah talaqi. Jadi kata awal orang-orang yang sama-sama bertalaqi Al-Quran ini sampai ke Rasulullah, kada kau menyalahkan. Nah, ini saya berbeda sedikit lawan ini, kada kau menyalahkan asalkan dua-duanya berguru sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa berubah
Nah, maka Allah sebutkan kenapa kitab-kitab dahulu berubah, karena ulamanya yang merubah. Ulama daripada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka yang merubah. Kenapa merubah? Liyashtaru bihi thamanan qalila, karena mereka membeli atau menukar ayat-ayat tersebut dengan dunia yang sifatnya sedikit. Guru, hukumnya nih kayak apa guru? Padahal haram, cuman banyak dijauhi orang. Dan ada menguntungkan bebulik wan sidin non guru tadi, dicariakan sidin kaulnya pendapatnya di sidin haram sedikit. Nah, ada haram sedikit. Nah, amunnya ditambahi pang guru asalnya 100.000 kan beri sidin, kandali amplopnya 1 juta, kandali sidin subhat gitu. Nah, berubah deh. Nah, asalnya haram sedikit jadi subhat. Nah, tambahi orang pulang 10 juta. Kayak apa guru? Ini halal di sini. Halal 10 juta bang. Halal di sini. Kan lagi haram. Nah, gara-gara kayak itu asalnya haram jadi haram jadinya di sini. Nah, kenapa kayak itu ujar Allah? Karena mereka ulama-ulamanya cinta kepada dunia, ada kepentingan yang balik kepada ulama tersebut sehingga tidak berani menyampaikan yang hak, sehingga perkara yang hak itu disembunyikan. Perkara yang sebenarnya bahkan itu batil, itu yang diamalkan karena ada kepentingan bebulik lawan sidin. Namun kita ada ulama yang seperti itu tasyabbuh. Tasyabbuh itu apa? Meniru daripada ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasrani, Kristen yang dibenci oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Yang hak katakan itu hak, yang batil katakan itu batil. Ini hukumnya seperti ini, biar ya orang mengatakan oh itu sidin itu guru itu karas benar, yang hukumnya kayak itu ya kayak itu. Mau nyari riba ya haram. Mau nyari riba haram, berbunga ya haram, katakan itu haram. Bilanya syubhat, bilanya halal. Walaupun orang banyak menggauli beritaan, tapi itu haram, sambat haram. Orang benci kada apa-apa, tapi Allah suka. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan membuat dia itu ingin membuat Allah Subhanahu wa taala ridho, walaupun manusia itu benci, maka suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia itu ridha kepadanya atau senang kepadanya. Tapi sebaliknya, apabila niatnya adalah melakukan suatu perbuatan supaya disenangi orang, walaupun dibenci Allah. Kada tahu lagi, kada mikirkan lagi ini Allah nih ketujuan kita lawan kada kah? Benci kah, senang kah, kada kah? Nah, tarsakan digaulinya. Nah, maka suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan buat manusia itu benci kepadanya. Nah, ini adalah para nabi-nabi dan rasul pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina hadahumullah. Merekalah ujar Allah manusia-manusia pilihan yang kami beri hidayah kepada mereka. Maka kalian wahai manusia, bila ingin hidayah, bila ingin selamat, maka berjalanlah, ikutilah mereka. Karena jalan di dunia ini dua saja. Yalah, jalan di dunia ini dua saja. Seperti mana tempat di akhirat nanti dua saja, surga dan neraka, maka jalan di dunia ini dua saja. Siapapun dia, pegawai kah, petani kah, pedagang kah, setiap hari yang dilakukannya ini berjalan kepada dua tempat saja. Bisa berjalan memaraki neraka, bisa berjalan memaraki surga. Bila dia berjalan umpat di belakang para nabi dan rasul dan wali-wali Allah, kekasih Allah dan ulama, orang-orang saleh, maka dia berjalan menuju surga. Apabila dia berjalan di belakang iblis, di belakang syaitan, di belakang hawa nafsunya yang selalu mengarahkannya kepada keburukan, innan nafsa la'ammaratun bisu, memerintahkan selalu kepada keburukan, berjalan di situ terus, maka dia berjalan di jalan menuju
menuju neraka. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan selalu hidayah taufik kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, dijadikan kita sebagai soleh solehah, selalu berjalan di jalannya para anbiya alaihi wassalatu wassalam, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, sampai kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan nanti di hari kiamat bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.